Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini Xiaoyan hanya memutar matanya ke arah Cimi. Sekarang Cimi bahkan mulai secara sadar membela diri terhadap beberapa pertanyaan Xiaoyan. Orang-orang biadab dari dunia iblis kuno ini benar-benar menemukan hal-hal yang luar biasa. Sepertinya para iblis tua itu semakin barbar, ucap Cimi sambil melihat bola cahaya di depannya. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa sebelumnya dia terjebak dalam ilusi. Xiaoyan lalu berkata, apakah ada yang lebih biadab dari apa yang kamu lakukan dalam ilusi? Ucap Xiaoyan berkata dengan marah. Bos, apa yang kamu katakan? Sebelum aku melakukan apapun, kamu sudah membangunkanku. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan aku biadab? Ucap Cimi terbatuk 2 kali dan Xiaoyan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Segera Xiaoyan memandang ke arah utusan iblis abadi. Sekarang dia telah mengembalikan kendali atas tubuhnya. Tentu saja Xiaoyan bisa mendapatkan kembali kendali hanya dengan pikirannya dan masih memiliki kendali 100%. Xiaoyan lalu berkata, seberapa jauh tempat ini dari alam pertemuan iblis? Dengan kecepatan ini, aku khawatir dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapainya. Ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Sambil melihat kecepatan menyeret bola cahaya ke depan, itu bahkan tidak ada 1/10 dari kecepatan normal Xiaoyan. Dengan kecepatan ini, jika alam pertemuan iblis sedikit lebih jauh, mungkin sulit mencapainya tanpa ratusan tahun. Xiaoyan memandang utusan iblis abadi dengan dingin. Rasa penindasan yang kuat darinya membuat utusan iblis abadi tidak berani berbohong. Dan setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia sepertinya melihat secercah harapan hidup. Jadi sekarang utusan iblis abadi berpikir, selama dia bisa kembali ke alam pertemuan iblis, dia yakin akan ada peluang untuk bertahan hidup. Utusan iblis abadi lalu berkata, ada lubang cacing tidak jauh di depan. Kita dapat mencapai alam pertemuan iblis dengan melakukan perjalanan melalui 3 lubang cacing. Adapun kapan kita sampai, dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk tiba. Jawab utusan iblis abadi. Setelah mendengar ini, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. 5 tahun masih dalam kisaran yang bisa dia terima. Tapi jika lebih lama lagi, Xiaoyan tidak akan tahan dan berencana untuk meninggalkan bola cahaya ini. Ukuran bola cahaya di depan mereka tidaklah kecil. Panjangnya bahkan mencapai ribuan kaki. Itu lebih dari cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Namun perhatian Xiaoyan tertuju pada puluhan sosok yang berjuang untuk menyeret bola cahaya tersebut. Mereka seperti kuda yang diperbudak, yang bahkan tidak ada satu kata pun yang mengeluh. Apakah mereka orang-orang kuat dari dunia lain yang dijadikan budak oleh alam pertemuan iblis? Tanya Xiaoyan. Utusan iblis segera mengangguk. Bisa dilihat bahwa setiap orang memiliki 3 segel hitam berbentuk berlian di antara alisnya. Utusan iblis abadi lalu berkata, mereka semua sudah diracuni. Setiap dekade, mereka perlu menelan penawarnya. Jika tidak, kombinasi segel boneka dan racun akan muncul pada saat yang bersamaan. Lalu mereka akan mati mendadak. Jadi mereka hanya bisa bekerja dengan sukarela demi hidupnya sendiri. Ucap utusan iblis abadi. Dia menceritakan semua yang diketahui dan tidak berani menyembunyikan informasi apapun dari Xiaoyan. Jika masih ada yang lain, segeralah katakan. Kalau tidak, aku tidak keberatan memusnahkan jiwamu sepenuhnya. Ucap Xiaoyan. Ancaman ini membuat utusan iblis abadi gemetar ketakutan. Keringat dingin mengucur di dahinya. Dia lalu berkata, sederhananya tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini. Kekuatan hidup dan mati mereka dikendalikan sepenuhnya oleh Yang Mulia Agung dari alam pertemuan iblis. Sejujurnya, posisiku juga tidak lebih baik dari para budak itu. Karena misi yang kujalani tidak boleh gagal. Kalau tidak, aku pasti dibunuh. Ucap utusan iblis abadi segera menambahkan, apakah ada cara untuk memecahkannya? Tanya Xiaoyan. Begitu kata-katanya keluar, selusin sosok semuanya memandang Xiaoyan, seolah mereka melihat harapan kelahiran kembali. Cara memecahkannya, aku benar-benar tidak tahu ini. Di alam pertemuan iblis, aku hanyalah antek. Masalah ini sangat rahasia. Jadi tentu saja aku tidak berhak mengetahuinya. Ucap utusan iblis abadi sambil tersenyum pahit. Sungguh, kalau begitu biarkan aku melacak jiwamu dan melihatnya sendiri apakah memang kamu tidak tahu. Ucap Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Senior, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Aku tidak berani berbohong. Ucap iblis abadi, tubuhnya gemetar. Dia menjadi sangat gugup. Tentu saja Xiaoyan hanya ingin menakutinya. Xiaoyan tidak terus bertanya. Walaupun ada cara untuk memecahkannya, Xiaoyan tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah orang-orang ini. Bagaimanapun mereka semua adalah binatang buas yang telah memasuki hutan. Sekarang mereka berada dalam jebakan. Jika Xiaoyan membantu mereka melepaskan ikatannya,
mereka mungkin tidak akan membalas Xiaoyan. Yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri daripada mencoba melakukan apa yang disebut kebenaran. Cimi di samping tertawa terbahak-bahak. Apa yang membuatnya tertawa adalah kini dia tidak sendirian lagi. Itu karena tubuh fisik utusan iblis abadi juga bisa dikendalikan oleh Xiaoyan kapan saja. Nasibnya sama seperti Cimi, yang tidak berbeda seperti boneka Xiaoyan. "Cimi, beri aku 5 tetes darahmu," ucap Xiaoyan. Kalimat ini langsung membuat tawa Cimi berhenti dan digantikan dengan cegukan. "Mengapa? Apa salahku, bos?" ucap Cimi memandang Xiaoyan dengan bingung. Jelas-jelas dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Xiaoyan tidak berbicara, hanya menatap Cimi dengan dingin. Yang terakhir mengerutkan bibirnya. Pada akhirnya dia hanya bisa mendonorkan 5 tetes esensi darahnya. Xiaoyan membuka mulutnya, kemudian menelan 5 tetes darah tersebut dalam satu tegukan. Adegan ini cukup membuat mata Cimi terbelalak karena terkejut. Dia merasakan aura keluar dari tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba dia mengerti apa yang sedang dilakukan Xiaoyan. Dia sebenarnya berniat mengintegrasikan darah keabadian fisik. Bukankah ini tindakan bunuh diri? Selain ras Yuansen, hanya setetes darah keabadian fisiknya saja sudah cukup menghancurkan tubuh ras lain menjadi berkeping-keping, ucap tercengang Cimi. Namun kognisi semacam itu langsung runtuh ketika melihat Xiaoyan masih baik-baik saja. Bahkan dia bisa merasakan aura agung yang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Melihat ini, Cimi tidak bisa berkata-kata lagi. Kekuatan fisik Xiaoyan sendiri sudah sangat kuat. Selain itu ada 3 inti guntur yang saling melengkapi. Oleh karena itu bukan tidak mungkin untuk menekan darah emas dari ras Yuansen. Ini merupakan pertama kalinya Cimi melihat seseorang dapat menjinakkan darah keabadian fisik dari ras Yuansen. Jika Xiaoyan berhasil, bukan hanya dia memiliki kekuatan keabadian fisik, tetapi bahkan dapat meningkatkan kekuatan fisiknya dengan menyerap kekuatan inti bintang. Dengan begitu, masa depannya akan tak terbatas. Jika Xiaoyan ingin sekuat Zuzang, dia percaya bahwa kedua ranah sangat diperlukan, yaitu baik ranah keabadian kaisar maupun keabadian fisik. Pada saat ini Cimi masih tertegun di tempat. Sulit baginya untuk mempercayai apa yang dia lihat. Butuh waktu lama sebelum dia menelan ludahnya dan bergumam. Garis keturunan ras Yuansen adalah ras yang terkuat, dan seluruh dunia sudah mengakui itu. Namun selain ras Yuansen itu sendiri, hampir tidak mungkin orang lain dapat untuk bergabung dengan garis keturunannya. Banyak orang yang sudah mencobanya. Tentu saja di masa lalu aku juga mencobanya. Tapi mereka semua, termasuk aku, gagal pada akhirnya. Selain keuntungannya, resiko kematiannya juga tidak lebih kecil. Tidak sedikit orang yang tewas karena meledak. Langkah ini sangat beresiko. Bahkan jika orang ini adalah reinkarnasi dari Zuzang, hampir mustahil untuk berhasil. Gumam Cimi. Dia tidak tertuju dengan apa yang dilihat di depannya. Lagi pula saat Xiaoyan berhasil menyatukan darah keabadian fisik sebelumnya, Cimi berada di alam dewa kuno, dan Xiaoyan berada di ujung utara. Jadi ini pertama kalinya Cimi melihatnya. Mustahil. Jika garis keturunan seperti itu bisa menyatu, itu berarti garis keturunan keabadian fisik tidak akan terputus. Gumam Cimi lagi dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Xiaoyan bisa mendengarnya, dan Cimi sengaja mengoceh untuk mendapatkan jawaban dari Xiaoyan. Xiaoyan tetap duduk bersila dengan mata terpejam. Dia tidak berbicara. Energi darah yang kuat melonjak dari tubuhnya. Saat Cimi masih menggelengkan kepalanya karena menyangkal, matanya tiba-tiba tertarik pada alis Xiaoyan. Segel bintang pertama telah mengeras sepenuhnya pada saat ini, dan segel bintang kedua yang muncul menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Itu artinya Xiaoyan akan dipromosikan ke ranah keabadian fisik bintang 2. Tidak. Apakah ini ilusi? Bagaimana mungkin dia berhasil? Ucap Cimi bahkan mengucek matanya dengan tak percaya. Dipastikan bahwa alis Xiaoyan berkelap-kelip dengan 2 segel bintang keabadian fisik. Jantung Cimi berdetak kencang. Sekarang dia sudah benar-benar selesai. Setelah beberapa saat, segel bintang kedua di antara alis Xiaoyan telah memadat sepenuhnya. Kekuatan fisiknya telah ditingkatkan lagi. Semakin kuat tubuhnya, maka kekuatan skill bertarung Xiaoyan juga akan berlipat ganda. Ucap Xiaoyan menghela nafas panjang, merasakan nyaman di sekujur tubuhnya. Segera Xiaoyan perlahan membuka matanya, lalu menatap Cimi dengan senyuman. Bagi Cimi, senyuman ini tampak seperti iblis gila. Cimi, apakah kamu ingin keluar dan bersenang-senang? Ucap Xiaoyan. Saat ini Cimi segera menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia bisa menebak bahwa tawaran ini, itu berarti Xiaoyan memiliki niat buruk terhadapnya.
Beri aku 10 tetes darah lagi dan kamu bisa pergi bersenang-senang, ucap Sioyan. Apa? 10 tetes darah katamu? Bos, apakah kamu berencana membunuhku? Ucap Jimmy langsung mengamuk di atas kompas terbang. Itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Hanya 10 tetes darah tidak akan mengganggu kesehatanmu, ucap Sioyan menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu juga memiliki tiruan dari ras Yuansen? Mengapa tidak menggunakan esensi darah klonmu saja? Ucap Jimmy dengan bingung. Apa maksudmu? Bukankah tubuh yang kamu tempati itu juga salah satu klonku? Karena itu milikku, itu berarti aku menggunakan esensi darah dari klonku sendiri, ucap Sioyan berkata dengan serius. Jimmy tiba-tiba terdiam setelah mendengar ini. Memang benar kehendak jiwa Sioyan menempati posisi dominan di tubuh fisiknya. Selama Sioyan mau, dia dapat mengusir jiwa Jimmy keluar dari tubuh ini. Baiklah, ucap Jimmy. Jimmy mengangguk sambil bertepuk tangan. Dia hanya bisa menyerahkan 10 tetes darah lagi dengan gigi terkatup. Saat menyumbangkan 10 tetes darah ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa auranya semakin melemah dan wajahnya terlihat agak pucat. Selama kamu bersenang-senang di luar, jangan malas untuk meningkatkan kekuatanmu. Kamu harus menyiapkan 20 tetes untuk pertemuan kita berikutnya, ucap Sioyan melambaikan tangannya. Jimmy tersenyum dengan hati menangis. Sioyan segera memelototnya. Ekspresi wajah Jimmy tidak lagi jelas apakah dia menangis atau tertawa. Bos, bisakah saya pergi? Ucap Jimmy berkata dengan getir. Sioyan tersenyum dan setelah mendengar ini dia mengangguk dengan ramah. Silahkan, hati-hati di jalan, ucap Sioyan. Pada saat ini 5 jari Jimmy yang terkepal erat itu hampir berasap. Rasanya ia telah melakukan banyak hal jahat selama hidupnya, tapi tidak sejahat iblis di depannya. Jimmy meninggalkan kompas terbang, tempat Sioyan berada. Setelah melarikan diri ribuan kaki jauhnya, dia akhirnya mau tak mau meluapkan keluhannya. Terlalu keji. Dia adalah iblis yang sebenarnya. Orang-orang mengatakan bahwa dia reinkarnasi. Reinkarnasi macam apa dia? Dia hanyalah iblis yang menjelma menjadi reinkarnasi makhluk tertinggi. Jika terus seperti ini, bukankah darah klonku akan dihisap oleh vampir ini? Sial. Tunggu sampai aku menemukan tiruanku dari dunia iblis kuno. Pada saat itu kita harus bergabung untuk membunuh iblis ini, ucap Jimmy dipenuhi dengan niat membunuh. Perasaan ditindas ini sungguh tidak nyaman. Kalau begitu, aku berharap kamu berhasil, ucap sebuah suara di benak Jimmy. Jimmy menganggukkan kepalanya secara alami, bahkan tidak menyadari dari mana suara itu berasal. Dalam kehampaan ini, sosoknya yang berlari kencang tiba-tiba berhenti dan membeku di tempatnya. Lalu dia ingat bahwa kehendak jiwa Sioyan juga ada di dalam tubuhnya dan menduduki posisi dominan pada tubuhnya. Oleh karena itu, Sioyan bisa mendengar semua yang dia katakan. Sekarang bahkan pikirannya sulit untuk melarikan diri. Jimmy ingin menangis tapi tidak bisa menangis. Untuk sesaat dia bahkan ingin meledakkan dirinya sendiri. Ternyata inilah perasaan hidup lebih buruk dari kematian. Baiklah. Mulai sekarang Jimmy ingin menjadi orang benar. Dunia yang tidak adil. Dengarkan itu. Mulai sekarang aku akan menjadi orang baik, ucap Jimmy. Sementara itu, Sin diperlihatkan di bintang ungu. Pada saat ini, langit di atas klan Pan terjadi guncangan hebat dengan dentuman keras. Segera terlihat kepalan tangan emas jatuh dari langit. Seluruh klan Pan bergemuruh dan hancur dalam beberapa tarikan nafas. Bangunan itu menjadi reruntuhan. Tidak ada yang selamat. Semua orang dari klan Pan dimusnahkan. Klan Wan tidak terkecuali. Seluruh klan Wan An juga dimusnahkan. Mulai sekarang, klan Wan dan klan Pan tidak ada lagi di bintang ungu. Dan orang yang melakukan ini tidak lain adalah tiruan Sioyan, yaitu klon Yuansen. Dia menepati apa yang sudah dijanjikan. Setelah itu sosoknya terbang di atas klan Jin. Karena gugup, Patriark Jin Dongming tiba-tiba berlutut di depan Sioyan, menatapnya dengan tatapan memohon. Ayo pergi, ikutlah denganku ke alam pertemuan iblis, ucap Sioyan. Alam pertemuan iblis, ucap terkejut Jin Dongming. Mendatangi alam pertemuan iblis adalah sesuatu yang tidak berani dia bayangkan. Senior, jangan pernah pergi ke sana. Bahkan kita tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki alam pertemuan iblis, ucap Jin Dongming buru-buru memperingati. Berisik, ucap Sioyan mengerutkan kening dan berteriak. Jin Dongming langsung terkejut. Dia tidak berani mengabaikannya dan segera mengeluarkan kompas terbang, lalu mengendalikannya meninggalkan bintang ungu. Semua anggota klan Jin hanya menyaksikan patriark klan mereka berlutut di udara. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, hingga kabar kehancuran klan Pan dan klan Wan sampai ke telinga mereka.
Baru kemudian mereka mengerti bahwa patriark mereka pasti telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan klannya. Di halaman gedung klan Jin, mata indah Jin Qingwang sedikit menyipit. Kejutan saat ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh senior yang menyelamatkan kita sebelumnya? Dia sebenarnya sangat kuat. Bahkan patriark pun berlutut di hadapannya. Ucap Jin Qingwang membuka mulutnya sedikit. Kehancuran klan Pan dan klan Wan, itu berarti mulai sekarang klan Jin menjadi satu-satunya klan besar di Bintang Ungu. Ini adalah kesempatan bagi klan Jin untuk mendominasi seluruh wilayah. Pada saat ini Shin diperlihatkan di atas kompas terbang tempat tubuh asli Xiaoyan berada. Di sini Xiaoyan tidak menganggur. Selama kepergiannya menuju alam pertemuan iblis, dia masih memiliki banyak waktu luang. Dan Xiaoyan berencana menyelesaikan beberapa komisi dari alam dewa kekacauan, yaitu dengan memurnikan pil obat. Lagi pula Xiaoyan masih butuh bantuan mereka untuk memahami cara mengatasi jantung biru dari Raja Roh. Xiaoyan rasa dia hanya dapat menemukan jawabannya dalam pertemuan di alam dewa kekacauan. Jadi akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan beberapa bantuan dari mereka. Pada saat ini kuali obat diletakkan di atas kompas terbang. Xiaoyan berencana menyempurnakan pil obat untuk si nomor 8 terlebih dahulu. Bagaimanapun si nomor 8 setuju untuk membantunya membuatkan armor besi. Dan Xiaoyan ingin menggunakan pil obat ini sebagai timbal balik. Saat berikutnya seluruh kompas diisi dengan bahan obat yang padat. Nyala api menyebar di kuali obat. Utusan iblis abadi hanya bisa menonton dalam diam. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.